Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada kali ini kita kembali pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 IPA atau IPS, bab 3 tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Adapun yang kita bahas pada tema kali ini yaitu pada surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Mari kita simak. Pada surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, artinya janganlah kamu mendekati zina, bahwasanya zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Larangan di sini yaitu dari mendekati perjinaan itu lebih mengena dibandingkan sekedar larangan dari melakukannya. Karena larangan mendekati zina itu mencakup semua foreplay dan faktor penyulutnya. Sesungguhnya barang siapa yang mengitari sekitar daerah larangan, niscaya hampir dia terjerumus di dalamnya. Terutama dalam perkara ini yang pada kebanyakan jiwa manusia terdapat dorongan nafsu yang sangat kuat ke arahnya. Allah mengemukakan perjinaan dan potret buruknya, bahwasanya ia adalah suatu perbuatan yang keji. Maksudnya dosa yang keji dalam sudut pandangan syariat, akal, dan fitrah, lantaran memuat pelanggaran terhadap kehormatan pada hak Allah, hak wanita tersebut, hak istri atau suami, merusak kesucian hubungan rumah tangga, mencabur adukan nasab, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Dan firman Allah yaitu yang mana bunyi dan suatu jalan yang buruk. Nah, maksudnya adalah seburuk-buruk jalan adalah jalan orang-orang yang lancang melakukan dosa besar ini. Penjelasan dari ayat tersebut, zina adalah melakukan hubungan badan di luar nikah. Artinya zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan. Dalam kitab Tausyik halaman 245 juga dijelaskan zina itu terbagi dua, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Dalam tafsir yang lain jelaskan bahwa penggunaan kata taqrabu pada surah tersebut yang memiliki makna yang lebih tegas daripada lafaz ta'tu. Artinya larangan dalam ayat ini tidak menggunakan kata jangan lakukan zina, tapi dengan kata jangan dekati zina. Dalam ilmu ushul fikih dijelaskan bahwa lafaz amar itu menunjukkan kewajiban dan lafaz nahi yaitu larangan menunjukkan keharaman. Jadi mendekati zina saja hukumnya haram, apalagi melakukan perbuatan keji tersebut. Naudzubillah. Dalam tafsir Qurtubi juga dijelaskan tentang penggunaan lafaz la taqrabu dalam ayat tersebut karena makna kata tersebut adalah la tadnun, janganlah kalian mendekati zina. Berbeda dengan kata la taznu yang artinya janganlah kalian berzina. Tentunya hal yang dapat menjerumuskan pada berzinahan hukumnya sama, yaitu haram. Zina itu paling buruknya suatu jalan karena ia dapat menjerumuskan ke dalam neraka, dan zina termasuk kategori dosa yang besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya untuk berbuat zina dan mendekati sesuatu yang bisa menyebabkan perzinahan. Karena zina adalah kata fahisyah, yaitu termasuk dosa besar yang paling buruk jalannya kemaksiatan. Jadi disimpulkan dari beberapa pendapat yang sudah Bapak jelaskan tadi, mendekati zina ya hukumnya haram. Melakukan hal-hal yang dapat membawa perzinahan saja sudah diharamkan, apalagi sampai melakukan zina.
tentunya dosanya jauh lebih besar lagi. Ya, semoga kita dilindungi Allah dari perbuatan zina. Yang kedua yaitu surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma. Artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya. Nah, zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa hubungan pernikahan antara keduanya. Makna az-zaniyah itu adalah perempuan yang rela untuk diajak berbuat zina tanpa ada keengganan darinya. Makna al-jalda, ajlidu ya, adalah pukulan dengan menggunakan cambuk atau tongkat. Dikatakan pada kata jaldah jika ia dipukul pada kulitnya, mi'atun jaldah, 100 kali derak. Ini merupakan hukuman had bagi pezina, laki-laki lajang atau perempuan gadis. Dan dalam hadis disebutkan pula hukuman tambahan berupa pengasingan selama 1 tahun. Adapun bagi pezina merdeka yang telah menikah, hukumannya adalah rajam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang mutawatir, ayat ini adalah ayat yang menghapus hukum ayat yang menyebutkan hukuman kurungan dan siksaan bagi pezina, yaitu ayat 15 dan 16 pada surah An-Nisa. Ayat ini ditunjukkan bagi para pemimpin atau yang mendapat wewenang untuk memutuskan perkara. Namun pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini ditujukan bagi seluruh kaum muslimin, namun mereka terwakili oleh para pemimpin. Nah, pada ayat wala ta'uzukum bihima wa'fatum fi dinillah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Makna ra'fatun adalah belas kasihan, dan pendapat lain mengatakan maknanya adalah rasa kasihan yang paling dalam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakni jika kalian percaya kepada keesaan Allah dan hari kebangkitan yang terdapat pembalasan amal perbuatan di sana, maka janganlah kalian tidak menjalankan hukuman had. Wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, yakni agar sebagian kaum muslimin hadir menyaksikan untuk menambah rasa tersiksa bagi kedua pelaku zina, dan agar keburukan dan aib mereka berdua tersebar, serta supaya perbuatan ini dijauhi karena keburukan pelakunya akan tersebar di kalangan orang banyak. Nah, dapat kita simpulkan dari surah An-Nur ayat 2 tadi, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang bentuk hukuman dan tata cara bagi para pelaku zina. Nah, pelaku zina bisa jadi adalah seorang lajang yang belum menikah, yaitu ghairu muhsan, atau yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat, serta ia adalah seorang yang balik dan berakal. Adapun hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Nah, demikian juga menurut jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi pengasingan ini akan dikembalikan kepada pendapat imam, ya, pemimpin atau penguasa. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak, maka tidak perlu diasingkan. Sedangkan hukuman pezina yang sudah menikah disebut dengan muhsan adalah yaitu dirajam atau dilempari batu. Nah, baik, tadi sudah Bapak jelaskan tema tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, yaitu tentang zina pada surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2.
Nah, di sini Bapak beri tugas kepada kalian, khususnya bagi kelas IPA dan IPS kelas 11 ya. Dalam surah An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa fajina ghairu muhsan, belum menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Sedangkan fajina muhsan sudah menikah, hukumannya yaitu dirajam atau dilempari batu. Tapi mengapa di negara Indonesia tidak menerapkan hukuman tersebut kepada orang yang pernah berzina? Padahal hukuman tersebut termasuk hukum Islam yang Allah sampaikan melalui Al-Quran. Dan kita sebagai umat Islam ya, yang beriman dan bertakwa wajib melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, jelaskan ya berdasarkan tanggapan atau pendapat kalian ya, menurut kemampuan kalian saja. Jadi tadi ditulis di buku latihan Quran hadis, cukup 1 halaman, jangan lebih ya. Nanti dipoto lalu diupload nanti di e-learning. Demikian tadi sudah Bapak sampaikan materi Al-Quran hadis kelas 11. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wallahumul afiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.